Feng Tang tidak marah, hanya tertawa. Karena dia tahu bahwa semua orang hanya bercanda itu saja. Dan Qin Yichen melihat ke negeri dongeng yang megah. Dan juga tertarik. Ngomong-ngomong, Qin ini belum pernah melihat negeri dongeng. Saudara Qin tidak mengerti kali ini? Kalau begitu pinjam kata-kata Feng Elder. Qin Yichen tahu bahwa ini adalah berkah bagi dirinya sendiri. Sambil berjalan menuju Xian Jingfang sambil melengkungkan tangannya. Hanya Qin Yichen yang diam-diam berpikir. Kali ini saya masih memperhatikan wawasan saya. Untuk membeli, kita masih harus berhati-hati. Intinya, dia tidak membawa Little Wiwi bersamanya. Pria itu adalah binatang pemburu harta karun yang hidup. Selama dia ada, mengendarai spirit kristal bintang terbang sama seperti membuka gantung. Namun, Little Wiwi masih bersama Xiao Linger di spirit race. Qin Yichen menghela nafas, dan tiba-tiba merasa bahwa itu adalah sedikit kari bagi Little Wiwi untuk bermain dengan Xiao Linger. Lagi pula, meskipun teknik pompanya bisa disebut peringkat Grandmaster di benua 10.000, tetapi naga tersembunyi dan harimau berjongkok di benua lain. Apalagi Feng Tang mungkin tidak kalah dengan dirinya sendiri. Dan uang yang dia lempar ke kristal judi, pasti lebih dari dirimu sendiri. Ketika saya pertama kali masuk ke Jingfang, dekorasinya cukup elegan, dan segera memberi orang rasa keagungan, yang tidak tahan dengan lemparan 1000 emas. Dan seorang pelayan cantik menyapa saya sambil tersenyum. Maaf, beberapa VIP. Apakah Anda malas menggunakan kartu VIP? Kartu VIP di tempat semacam ini tidak jarang, dan beberapa memiliki diskon atau pemberitahuan khusus untuk berbagai acara. Feng Tang membagikan kartu perak yang diukir dengan dunia selatan, dan pelayan itu memandangnya dengan sikap yang lebih hormat. Ternyata itu adalah Feng Tang. Kartu biasanya digunakan di dunia selatan. Qin Yichen memperkirakan bahwa banyak kamar dagang di dunia selatan mungkin memiliki perlakuan khusus. Feng Tang tersenyum dan tampak sangat akrab, tetapi pelayan itu memberi hormat kepada Qin Yichen dan yang lainnya. Mungkin semua tamu terhormat adalah orang dewasa di dunia perang utara. Selamat datang di negeri dongeng Hanyu. Rahasia batu giok kuno mungkin tidak diketahui banyak orang. Tetapi pusat kekuatan dari lingkaran perang besar telah berkumpul di sini. Karena takut tidak dapat disembunyikan. Tuan Feng, apakah Anda ingin pergi ke lantai 2 atau lantai 3? Feng Tang melirik semua orang, lalu membuka mulut dan berkata, pergi ke lantai 3. Karena itu, dia menjelaskan kepada transmisi suara Qin Yichen. Lapisan pertama di sini berwarna biasa. Mungkin saudara Qin juga tidak mencolok. 2 lapisan lebih berharga, tetapi saat Anda keluar dan bermain, Anda harus mengambilnya. Asyiknya. Di lantai 3 ada tempat yang memungkinkan untuk keluar dari Fairy. Qin Yichen memikirkannya. Sebenarnya, jika Anda memberikannya kepada saya dalam warna putih, saya tidak keberatan 1 lapis. Karena orang-orang dari 1000 Moon Crystal belum memiliki wawasan sebelumnya, mereka pasti dapat menghasilkan hal-hal yang baik di lantai pertama. Tentu saja, kemungkinan menunggu pasti sangat rendah. Sudut mulut Feng Tang berkedut. Saya pikir saudara Qin, Anda benar-benar terlalu lucu. Mendengarkan pengantar, Qin Yichen tahu bahwa lapangan negeri dongeng 1000 bulan memiliki total 4 lapisan. Dari 1 menjadi 3, seperti yang dikatakan Feng Tang. Harga naik pada gilirannya. Tetapi kualitas kristal roh dan roh kelas atas kemungkinan ini dan cairan spiritual jauh lebih besar. Tentu saja, karena dunia selatan tidak dijelajahi sebelumnya, keajaiban sering terjadi di 2 layar, yang dianggap iri oleh rumor. Adapun lapisan keempat, jarang diperluas, karena setiap kali dibuka adalah untuk merayakan acara besar. Meskipun pembangkit tenaga listrik dari semua lingkaran perang besar berkumpul saat ini, karena ketegangan di atmosfer, ditambah dengan kunjungan ini, kemungkinan akan berjuang untuk mendapatkan peluang dan mati-matian, sehingga tidak terbuka. Namun demikian, pelayan itu memperkenalkannya dengan sangat antusias. Kali ini, itu secara khusus ditujukan untuk pusat kekuatan dari lingkaran perang besar, dan spirit kristal berkualitas tinggi dipindahkan dari Xian Jingfang ke kota lain, yang disambut baik. Tepatnya, untuk menyambut uang dari kantong orang-orang seperti Feng Tang. Sepanjang jalan, Qin Yichen melihat banyak pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka, penggarap longgar sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka berpakaian bagus. Karena ini bukan untuk melihat apakah wilayah Anda tinggi atau rendah, tetapi untuk melihat apakah kantong uang Anda tebal. Melihatnya, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang meneriakkan sesuatu. Sepertinya ini adalah waktu yang paling seru untuk memotong spirit kristal. Saat dia melihat sekeliling Crystal Square, banyak pembangkit tenaga listrik juga memperhatikan Qin Yichen dan kelompoknya. Saya harus mengatakan bahwa seluruh kelompok Qin Yichen juga luar biasa. Kuncinya adalah ada beberapa rekan Immortal Monarch, terutama Feng Tang yang berjalan di depannya, bisa dianggap sebagai kenalan di dalam lingkaran. Lihat, bukankah ini penatua Feng Tang? Kenapa dia ada di sini? Sepertinya dengan orang dewasa di perang Korea Utara, Feng Elder, datang dan tampar kami. Di antara mereka, beberapa kenalan Feng Tang menyambutnya saat melihatnya, dan Feng Tang juga tersenyum, mudah untuk mengatakannya. Lihatlah satu tanaman pada satu waktu. Beberapa orang tiba-tiba ragu ketika mendengar, Feng Elder, kamu tidak bisa pergi perlahan.
Von Elder, kamu gemuk lagi. Feng Tang juga berkedut di sudut mulutnya. Mengapa? Mungkinkah kekuatanku tidak sebanding dengan obat suci? Apalagi kalau gak mau jadi gendut lagi? Namun, banyak orang telah membuktikan kekuatan Feng Tang melalui fakta. Tentu saja, ini bukan untuk meremehkan yang terakhir. Itu hanya lelucon. Lagi pula, obat suci itu tidak murah. Qin saudara, jangan temui mereka. Ayo pergi ke lantai 3 untuk melihat. Saat berbicara, saya melihat semua orang di aula berseru. Qin saudara, apakah ini Qin Yichen Tuan Qin? Mengenai ketenaran Qin Yichen, dia tidak mengatakan bahwa dia kuat di semua lingkaran perang besar. Tetapi dia mengenal banyak orang, terutama setelah menjadi salah satu lengan kiri dan kanan tanpa pertempuran. Saya tidak mengenalinya hanya karena hanya ada sedikit orang yang saya temui. Tetapi dengan Feng Tang berbicara, banyak pembangkit tenaga listrik dikepung. Tentu saja, mereka tidak peduli. Lagi pula, mereka tidak mencoba untuk menandatangani tanda tangan Qin Yichen. Apalagi Raja Abadi berdiri di belakang di utara. Namun, begitu Qin Yichen menaiki tangga spiral, banyak tamu yang tertarik. Jelas, dalam pandangan mereka, sumber keuangan Feng Tang dan Qin Yichen harus mampu membeli kristal roh yang berharga di lantai 3. Ayo pergi, kita tidak mampu membelinya. Mari kita juga membuka mata kita dan melihat Feng Elder. Diperkirakan teknik pompa telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sulit dikatakan, mungkin karena cuacanya bagus hari ini. Tapi sekali lagi, saya khawatir Qin Yichen Qin Pil Master lebih kaya daripada Feng Tang. Sambil berbicara, banyak orang berjalan ke lantai 3. Mereka tidak mampu mengemudi, tetapi cukup baik untuk memiliki kecanduan mata. Tepat di antara kerumunan seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah. Ups, cepat dan hentikan Feng Tang, ada di lantai 3. Saat berbicara, dia buru-buru mengejar. Tetapi saat ini Qin Yichen dan yang lainnya, di bawah kepemimpinan pelayan, telah datang ke aula lantai 3. Melihat itu semua, spirit kristal terlihat begitu megah di bawah kilauan konter kristal dan moonstone. Seolah-olah, memberi isyarat ke dompet orang yang Anda tonton. Itu membangkitkan keinginan untuk berjudi 1000 emas. Namun, Qin Yichen bukanlah pendatang baru yang baru saja tiba. Tak perlu dikatakan, sebagian besar pendapatan Xian Jingfang berasal dari konsumsi impulsif dan orang luar itu. Tidak mungkin, keserakahan adalah sifat semua makhluk hidup. Tidak hanya itu, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Ling Jian, setelah mendengar beberapa rumor atau keterampilan, berpikir bahwa mereka setengah-setengah dan tidak sabar untuk mencoba menjadi kaya dalam semalam. Fantasi.